Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai permainan bola kecil dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Sebelumnya sudah saya berikan materi untuk permainan bola besar, nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Permainan bola kecil. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami peraturan permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Yang kedua, memahami kilas sejarah permainan softball. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Yang keempat, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak permainan softball, bulu tangkis, dan tenis meja dengan peraturan yang dimodifikasi. Sejarah permainan softball. Permainan softball diciptakan oleh George Hancock dari Amerika Serikat. Permainan softball pertama kali dimainkan di Chicago. Permainan softball diperkenalkan di Asia khususnya pada kejuaraan di Manila. Softball pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada PON ke-7 di Surabaya tahun 1969. Softball dimainkan di lapangan berbentuk segi 4 dengan sisi-sisinya berukuran 27,4 meter. Di 4 sudut lapangan softball terdapat marka yang disebut base. Keempat base itu terdiri atas base awal dinamai home plate. Kemudian ada base pertama, kedua, dan base ketiga. Base berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 38 x 38 cm persegi. Jarak antara base yang satu dengan base yang lain adalah 27,432 meter. Lapangan baseball dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah dalam atau infield dan daerah luar atau outfield. Di daerah infield terdapat seluruh base, sedangkan daerah outfield terletak di luar daerah infield. Lapangan softball. Lapangan softball berbentuk segi 4. Panjang setiap sisinya 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri atau pitcher plate berukuran 60 x 15 meter. Permainan softball mempunyai 3 tempat hingga pelari yang disebut base. Base terdiri atas base 1, 2, dan 3, sedangkan base 4 langsung tempat untuk memukul atau home base. Setiap base terdiri dari karet atau kanvas yang merupakan bantalan dengan ukuran masing-masing base 38 x 38 cm dan tebal 5-12,5 cm kecuali home base berukuran 42,5 x 21,5 cm di sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan garis dalam home base ke base 1 dan base 2 disebut garis batas atau sektor. Gunanya untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau di luar garis batas. Untuk yang pertama kita bahas aktivitas pembelajaran permainan softball. Keterampilan gerak, cara memegang bola. Nah, diperhatikan di gambar itu adalah cara memegang bola. Cara memegang bola softball itu ada bermacam-macam, bergantung ukuran tangan atau jari-jari pelempar. Untuk berikutnya yaitu ada keterampilan gerak melempar bola. Diperhatikan itu cara melempar bola. Gerakan ini merupakan gerakan lemparan bola softball dengan ayunan samping atau side arm throw. Berikutnya ada keterampilan gerak menangkap bola. Gerak ini merupakan gerak menangkap bola yang bergulir di tanah atau ground ball. Nah, situ sudah ada gambarnya, tinggal diperhatikan cara menangkapnya. Berikutnya, keterampilan gerak pemain. Gerak pemain pitcher.
Pitcher merupakan salah satu posisi yang sangat sulit. Seorang pitcher tidak hanya dituntut dengan tugas-tugas yang banyak memeras tenaga saja, tetapi juga selalu menggunakan pikiran dalam menghadapi situasi permainan. Gerak pemain catcher. Catcher adalah pemain jaga yang posisinya berada di belakang home plate. Ia bertugas menangkap bola yang dilemparkan pitcher ke arah pemukul. Keterampilan gerak berlari ke base. Dalam permainan softball ada dua regu yang bermain, yaitu regu penjaga dan regu pemukul. Untuk regu pemukul, berlari ke base adalah salah satu kekuatan utama untuk dapat mencetak angka. Yang kedua, aktivitas pembelajaran permainan bulu tangkis. Keterampilan gerak cara posisi berdiri. Yang pertama, menempatkan diri di bawah bola. Yang kedua, sesaat sebelum impact. Yang ketiga, setelah impact diikuti gerak lanjutan. Keterampilan gerak footwork. Footwork itu adalah gerakan kaki. Untuk yang A itu adalah langkah berturutan. Yang gambar B, langkah bersilangan. Kemudian yang sampingnya ada gerakan ke samping kanan dan gerakan ke samping kiri. Keterampilan gerak pegangan raket. Yang pertama ada backhand grip dan ada forehand grip. Keterampilan gerak memukul bola atas dan bawah. Pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk melambungkan kok setinggi mungkin. Pukulan lob ada dua macam, yaitu overhead lob dan underhand lob. Berikutnya ada pukulan drop shoot. Pukulan drop shoot merupakan pukulan yang dilakukan dengan cara mengarahkan kok ke daerah lawan dengan menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan net. Berikutnya ada pukulan smash. Pukulan smash merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras serta menukik. Pukulan ini merupakan pukulan untuk mendapatkan poin. Berikutnya ada pukulan drive atau mendatar. Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan mengarahkan kok secara mendatar, ketinggiannya menyusur di atas net, dan arahnya sejajar dengan lantai. Berikutnya ada permainan net atau netting. Permainan net merupakan pukulan yang paling sulit dalam permainan bulu tangkis. Permainan net banyak memerlukan kecermatan dan penuh perasaan. Keterampilan gerak memukul servis. Servis merupakan pukulan dengan raket yang mengarahkan kok ke bidang lawan secara menyilang atau diagonal. Servis merupakan pukulan pertama dalam permainan badminton. Lapangan badminton. Ukuran lapangan. Panjang lapangan badminton adalah 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi net 1,52 meter. Bisa diperhatikan di gambar, situ ada gambarnya, tinggal diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ada aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Keterampilan gerak pukulan permainan tenis meja. Keterampilan gerak memegang bat atau grip. Yang pertama ada pegangan shake hand sisi forehand, ada pegangan shake hand sisi backhand, ada pegangan pen hold dilihat dari depan, ada pegangan pen hold dilihat dari belakang. Jadi ada
shake hand dan pen hold itu ada dua, tapi jenisnya itu untuk shake hand ada sendiri, pen hold ada sendiri. Berikutnya ada keterampilan gerak siap sedia atau stand. Yang pertama ada square stand. Posisinya menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Yang kedua ada side stance. Side stand adalah posisi badan menyamping baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Pada side stance jarak antara bahu ke meja atau ke net harus lebih dekat. Berikutnya ada gerak pukulan atau stroke. Gerak backhand push. Yang kedua ada gerakan forehand push. Yang ketiga ada forehand drive. Berikutnya ada gerakan backhand drive. Gerakan forehand chop. Ada gerakan backhand chop. Nah, itu gerakan-gerakan pukulan dalam tenis meja. Berikutnya ada servis. Servis adalah gerakan memukul bola pertama dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja sendiri, kemudian dipukul dan bola harus melewati atas net. Gerakan pukulan. Ini adalah gerakan pukulan servis untuk pertama kali pukulan dalam tenis meja. Peraturan permainan tenis meja. Yang pertama ada poin atau skor angka. Yang pertama, selain rally dinyatakan lead, pemain dinyatakan mendapatkan poin. Yang kedua, selain rally dinyatakan lead, pemain dinyatakan mendapatkan poin. Yang ketiga, jika lawannya memukul bola 2 kali secara berturut-turut. Yang keempat, jika lawannya memukul bola dengan sisi daun raket yang tidak tertutupi karet. Yang kelima, jika lawannya atau apa saja yang dipakainya menggerakkan permukaan meja. Yang kedua, game atau set. Yang pertama, suatu game atau set dinyatakan dimenangkan oleh seorang atau pasangan yang terlebih dahulu mendapatkan skor atau angka 11. Yang kedua, suatu pertandingan terdiri dari 3 pertandingan, 5 pertandingan, 7 pertandingan, atau 9 pertandingan terbaik. Yang ketiga, permainan harus terus berlanjut sampai selesai selama pertandingan berlangsung, kecuali dalam pergantian set di antara pertandingan. Pemain diperbolehkan istirahat atau interval tidak lebih dari 1 menit. Terima kasih, semoga materi kali ini untuk materi permainan bola kecil dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.